karena narasumbernya ada 3, sehingga saya coba untuk mengambil intisarinya dari para narasumber. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kepada salah satu narasumber, Bapak Ibu bisa mencatatkan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama tadi opening statement dari Pak Kapi selaku Kabid adalah notaris jangan takut kalau dipanggil penyidik, gitu ya Pak ya. Kemudian notaris harus bisa membedakan hilir panggilannya, berujung kemanakah itu. Kemudian dijelaskan juga mengenai peran MKN itu dibentuk oleh undang-undang untuk melayani para penyidik, dan dia adanya di provinsi sampai dengan pusat, sedangkan MPD, MPW, MPP itu mengenai pelanggaran kode etik. Dan tadi dipesankan juga bahwa kita sebagai notaris harus menjalankan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. Kemudian juga ada pesan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa PMPJ yang tadi disebutkan untuk memudahkan negara bila terjadi tindak pidana pencucian uang atau teroris atau korupsi. Dan jangan lupa juga mendaftarkan AML ya Pak ya. Jadi ujungnya mau apa bawa. Bila tidak nanti bisi ayah buntut bangkong atau mau bangkong ya Pak. Kemudian hati-hati ada sanksi juga berdasarkan tahap-tahapnya. Nah, tadi juga ditegaskan ada 2 pesan Kakambil yang penting, yaitu kewajiban mengenai melapor, dan yang kedua adalah notaris harus bisa memegang rahasia jabatan. Itu ditegaskan kembali oleh Pak Kabid. Kemudian juga Pak Kabid menjelaskan bahwa harapan dari Pak Kabid adalah notaris bisa lebih modern ya Pak ya, lebih bisa menggunakan digital, memasuki revolusi industri 4.0 yang menuju ke 5.0 Pak. Gitu. Nah kemudian juga ada program juga mengenai laporan notaris online, kemudian pendigitalan. Bahkan juga di Kanwil sedang direncanakan untuk memasuki area online seperti ini ya Pak ya. Begitu. Baik. Kita berikan applause dulu sekali lagi buat Pak Kapi ya. Bapak Ibu sudah saya katakan ini sesi yang berbahaya. Tadi Pak Benedi mengatakan itu yang krusial, yang kedua, yang ketiga berbahaya. Karena kita harus bisa tetap konsentrasi dikala bakso malah mulai masuk ke dalam grup kita ya. Baik, yang selanjutnya adalah dari Pak Wahab selaku Ketua MPW Jawa Barat periode 2020. Silakan Pak Wahab. Kang Dian tidur. Terima kasih. Kapan itu bikin MOU? Langsung. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Panitia, rekan-rekan, Ketua Pengda, kemudian MPD dari pihak Pengda dan para pengurus Pengda se-Jawa Barat, dan juga narasumber di depan. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Iya, terima kasih. Saya kalau meja mulai kosong, saya juga, waduh, jangan-jangan apa yang dibicarakan ini nggak nyampe Pak. Kenapa? Forum seperti ini terus terang, itu ya, bagi kita organisasi Majelis Pengawas MKN MPD ini adalah forum yang sangat krusial ya, sangat penting menjadi forum seperti ini, karena inilah acara untuk bagaimana pelaksanaan majelis pengawas dan majelis kehormatan untuk menyamakan persepsi se-Jawa Barat. Bapak dan Ibu, saya melengkapi aja apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kapi dari kantor wilayah. Bapak dan Ibu yang terhormat, di dalam pasal 1 UJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Saya ingin menggarisbawahi sebagai ini apa? Pengingat saja. Notaris adalah pejabat umum membuat akta otentik. Kemudian di pasal 1868 KUH berdata bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat. Ini bahasa kita sehari-hari adalah amanah marwahnya jabatan notaris
yang harus dipegang teguh oleh notaris. Permasalahannya, notaris yang pejabat umum membuat akta autentik ini kan tidak semua notaris itu berperilaku baik, sehingga perlulah pengawasan dari menteri, sehingga melahirkan pasal 67 dalam UJN bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri, sehingga di pasal 18.1 UJN bahwa pengawasan itu perlu diatur dengan peraturan menteri. Inilah Bapak sehingga lahirlah Permenkumham 17/2001 yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan oleh MKN, yang tadi sudah kita dengar bersama bagaimana para pakar. Sebenarnya saya perlu ulas lagi karena sangat luar biasa materi yang tadi pagi kita sampaikan kepada kita. Kemudian Majelis Kehormatan MKN ini ada 7, 2 dari unsur pemerintah, kemudian 3 dari unsur notaris, dan 2 dari unsur ahli atau akademisi. Kalau notaris ini membela notaris, Pak, 3 notaris ini membela notaris membeli utang, kalau di voting itu kan 3 lawan 4. Jadi di MKN itu nggak ada, karena dalam pengaduan masyarakat itu ada kecurigaan bahwa majelis ini akan melindungi notaris. Yang kedua, memenuhi pasal 81 UJN juga lahir Permenkumham 15/20. Nah ini tahun kemarin yang dilahirkan, juga anggotanya itu 9 orang, 3 dari unsur notaris, 3 unsur pemerintah, dan 3 dari unsur ahli atau akademisi. Nah, saya pernah dalam persidangan itu pelapor itu, kalau lembaga ini hanya untuk sekedar melindungi jabatan notaris, kaget juga kami di majelis pengawas mendapat kata-kata seperti ini, Pak. Padahal kalau kita voting atau dalam majelis pemeriksa yang sekarang ada, Pak, 1 dari notaris, 1 akademisi, 1 pemerintah, itu 2 berbanding 1. Kalau voting masih kalah. Nah, Bapak Ibu yang ingin juga saya tambahkan bahwa majelis pengawas ini adalah punya pembinaan pengawasan terhadap para notaris. Tadi saya agak terkesima juga, Profesor Widi mengatakan tidak boleh dikonfrontir antara pelapor dan terlapor, ya. Tetapi dalam praktek itu mungkin bagi MKN bisa, Pak. Tapi Bapak Ibu selaku yang dari MPD yang melaporkan ke MPD itu tidak melulu hanya berkaitan dengan akta. Betul nggak Pak Ibu? Ya. Ada nggak yang melaporkan ke MPD itu uang yang dipakai oleh notaris, biaya prosesnya, kerjaannya nggak kelar-kelar? Banyak kan? Banyak. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, dari pengalaman saya pribadi selaku MPD, justru banyak permasalahan yang dapat diselesaikan oleh MPD di tingkat awal, di mana hasil konfrontir antara kedua pihak. Setelah pihak melapor ditanya, Bapak maunya apa? Pihak terlapor juga notarisnya ditanya, ini Ibu, Bapak, notaris, ini yang ngadukan begini, bagaimana saya telepon Ibu? Saya terus terang aja, Pak, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat MPD dalam rangka pembinaan. Tidak, kalau masih kita bina, kenapa tidak? Tapi kan di Permenkumham 15/20 ini, nah Bapak Ibu saya ingin masuk sedikit bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, saya tidak membahas tentang majelis. Yang baru lagi sekarang kan ada majelis pemeriksa, Pak. Ya, betul ya. Permenkumhamnya udah pada punya kan?
15-20? Iya. Jadi ada majelis pengawas, di dalam majelis pengawas itu ada lagi sub-sub yang namanya majelis pemeriksa. Nah, di majelis pemeriksa ini Bapak dan Ibu itu kan 3 unsur ya. Setelah majelis memeriksa, kemudian hasil pemeriksaan pelapor, terlapor, kemudian diperoleh fakta hukum, dan terakhir adalah rekomendasi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mereka itu sepakat berdamai menyelesaikan permasalahan, kan tidak, rekomendasi itu kan terserah majelis bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah. Saya dari pengalaman beberapa kasus masih di MPD Pak, itu bisa diselesaikan di awal. Cuma kewajiban hasil pemeriksaan itu setelah majelis pemeriksa disampaikan kepada majelis pengawas, itu kan harus disampaikan ke majelis pengawas wilayah Pak. Saya dulu bolak-balik baca peraturan yang lama, bagaimana hasil pemeriksaan ini majelis pengawas wilayah daerah, apakah terlapor mendapat hasil pemeriksaan yang lama itu kurang jelas. Tetapi di Permenkumham 1520 ini, bahwa hasil pemeriksaan ini Bapak Ibu ya, selaku dari pengawas ke dari pemeriksa ke pengawas, majelis pengawas mengirimkan rekam dengan surat pengantar. Surat pengantarnya ini disampaikan, ditembuskan kepada Pemda, pelapor, terlapor, sama MPP. Saya mengingat aja Bapak Ibu karena ini sangat krusial ya. Jadi jangan sampai hasil pemeriksaan itu lari kemana-mana gitu. Nanti bisa dibuka kembali, saya mau koreksi kalau salah. Nah kemudian Bapak dan Ibu, yang penting lagi dalam kaitannya dengan pemeriksaan, saya belum lama di MPW Pak, tetapi banyak laporan dari majelis pengawas daerah, MPND daerah ya, hasil pemeriksaan itu terkadang tidak ada rekomendasinya gitu. Jadi kan kewenangan daripada majelis pengawas daerah itu adalah ada rekomendasi mau diapakan ini orang kan gitu Pak, oleh terlapor ini. Nah itu yang kedua, kurangnya bukti yang menunjang tentang berita acara pemeriksaan. Jadi ya kita yang ada di RPW itu kan kalau misalnya laporan daripada MPD ini lengkap, pertama laporan pengaduan, kedua berita acara pemeriksaan itu lengkap, tidak menyulitkan kami yang ada di MPW. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, Pak Kapil mohon maaf, buku panduan yang kita pegang itu di banyak kayaknya belum ada punya Pak. Ya, yang buku ini Bapak Ibu yang MPD ya, terutama ya, mudah-mudahan ada PDF Pak. Pak Dian tinggal teriak ya, karena memang diatur di sini Pak, bagaimana berita acara atau formulir sehingga kita tidak kemana-mana. Ada PDF-nya Pak? Coba ya, kita segera mungkin Bapak Ibu, karena kesempatan yang sangat berharga. Saya merasakan karena saya dulu pernah di MPD Pak, jadi panduan ini memang sangat berguna sekali. Pak Kapi mungkin itu saja dari tambahan dari saya pembawa acara. Saya melengkapi aja apa yang disampaikan Pak Kapi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan applause untuk jadi